Menjadi salah satu langkah maju pengelolaan sampah, pemerintah Kota Tangerang melakukan uji coba alat pembakaran sampah di TPS 3R yang berlokasi di Poris Indah Kota Tangerang. Namun adanya alat tersebut mengundang penolakan sejumlah masyarakat yang tinggal di sekitar TPS 3R tersebut. Pengolahan sampah di Indonesia terus menjadi perhatian masyarakat luas dan prioritas pemerintah, terutama kota besar. Salah satunya di Kota Tangerang yang volume sampahnya terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai langkah nyata upaya pengolahan sampah dari hulu, pemerintah Kota Tangerang dengan pihak swasta melakukan uji coba alat pembakaran sampah atau insinerator di TPS 3R Mutiara Bangsa. Polemik pengolahan sampah di perkotaan terus menjadi sorotan publik, terutama mereka yang tinggal tidak jauh dari lokasi TPA ataupun TPS. Salah satunya di Poris Indah Kota Tangerang, yaitu di TPS 3R Mutiara Bangsa, yang sangat dekat dengan lokasi permukiman. Sejumlah warga yang tinggal ini tidak setuju dengan adanya alat pembakaran sampah yang diletakkan di TPS 3R tersebut. Lantas seperti apa wujud alatnya dan juga bagaimana cara kerjanya? Saya akan mengajak Anda untuk melihatnya secara langsung. Dengan tinggi sekitar 8 meter dan lebar 4 meter, insinerator tersebut mampu mengelola berbagai jenis sampah mulai dari sampah domestik, plastik dan kertas, ban, hingga sampah industri. Cara pengolahannya pun harus melewati pemilahan sampah yang telah dikumpulkan di TPS 3R tersebut. Kemudian sampah yang sudah terpilih dapat diolah atau memulai proses pembakaran menggunakan alat insinerator tersebut hingga menjadi abu. Sementara itu, keberadaan alat pembakaran sampah ini justru menuai polemik baru berupa penolakan masyarakat. Mereka mengkhawatirkan dampak polusi atau asap yang dihasilkan alat tersebut bagi kesehatan warga sekitar. Yang kami takutkan sih dampak untuk di kemudian harinya ya, karena kita kan terdampak di sini, yang dimana kita tuh akan intens setiap hari mereka melakukan pembakaran. Yang kita takutkan kan itu zat-zat kimia yang tidak timbul asap, yang kasat mata seperti dioksin furan dari pembakaran plastik seperti itu kan akan menambahkan efek ya. Sebagaimana seorang ayah yang merokok, dia merokok di luar, bajunya yang ada zat kimia asap itu dia bawa pulang ke rumah, anaknya juga bisa terkena pneumonia atau sakit pernapasan lainnya kan. Itu sih yang kita takutkan. Mungkin emang digadai-gadai mesin ini tanpa asap, tapi kita nggak tahu zat beracun apa yang akan ditimbulkan di lingkungan sini kelak. Tidak ada pemberitahuan sama sekali dan maaf, saya sendiri kan bekerja, jadi saya dapat laporan dari warga bahwa ada pembakaran. Setelah saya selidikin katanya uji coba dan itu asapnya tebal. Nah, jadi sosialisasi pemberitahuan tidak ada sama sekali. Ya, untuk asap mereka katakan tidak ada asap yang tebal, kata mereka ya. Tapi kan namanya pembakaran pasti ada lah. Mungkin asap itu tidak tampak, tapi kan zat kimianya pasti ada. Nggak mungkin dari pembakaran itu tidak ada zat kimia yang keluar, dan ini yang dibakar sampah, otomatis pasti ada racunnya ya. Kondisi di sekitar pemukiman, juga di depan sekolah yang banyak mayoritas anak-anak kecil, seperti itu. Kendati demikian, pemerintah Kota Tangerang beserta pihak swasta atau pengembang alat memastikan bahwa hal ini ramah lingkungan dan yakin dapat mengurangi limbah sampah yang dihasilkan. Uji coba dilakukan di sini karena memang kita memiliki ada 7 TPS 3R dan di sini di Cipondo Indah kita tingkatkan menjadi TPS terpadu. Kita mencoba untuk penggunaan insinerator itu di tengah lingkungan dan di tengah pemukiman, sehingga untuk mengetahui apakah ada gangguan, polusi, terus juga ada kebisingan, terus gangguan terhadap masyarakat di sekitarnya gitu. Kenapa memilih di sini? Karena memang ini keberadaan TPS 3R yang ada di tengah-tengah lingkungan.
Penolakan warga atas keberadaan alat tersebut dilandasi oleh kekhawatiran mereka atas dampak kesehatan dari pengoperasian alat tersebut yang menurut mereka tidak cocok dilakukan uji coba insinerator di TPS yang berlokasi di kawasan padat penduduk dan berdekatan dengan sekolah. Terkait dengan polemik yang muncul, pihak pengembang mesin insinerator angkat bicara bahwa mesin yang dapat mengubah berbagai jenis sampah menjadi abu ini dinilai aman. Kami sudah mensosialisasikan ya kepada RW-nya, komunikasi dengan lingkungan di sini, termasuk di RW dan RT dan juga kota sendiri. Semuanya alhamdulillah sudah clear. Di awal-awal memang ada persepsi, wah ini dulu kayak pernah terjadi dulu sebelum-sebelumnya gitu. Jadi seolah-olah ini takut kejadian kayak dulu-dulu. Makanya di sini kita jelaskan bahwa di sini hanya 2 bulan uji coba. Kalau sampai nanti mengeluarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang tidak saya sampaikan, nanti bisa diangkat lagi kan gitu bahasanya gitu. Dan ini belum menjadi miliknya wali kota. Justru ini uji coba di mana wali kota sedang mencoba mencari solusi teknologi terbaik dari beberapa teknologi yang ada. Dan ini kami hadirkan untuk meyakinkan beliau. Oh, tadi kan kita juga sempat melihat asapnya ini tidak terlalu tebal begitu ya Pak. Cuman kan yang dikhawatirkan masyarakat ini jika zat-zat dari asap yang tidak terlihat ini gitu Pak. Mungkin nanti itu tuh kalau misalkan dari Bapak ini kan dari katanya akan diuji coba di sini selama 2 bulan. Apakah berarti ada kemungkinan bahwa alat ini akan dipindahkan gitu ya Pak? Kita lihat di situ nggak kelihatan, nggak kelihatan ya asapnya ya. Dan itu sudah diuji keluarnya asap itu seperti apa. Dan itu sangat ramah dengan lingkungan. Ada hasil labnya semuanya ada. Jadi kami tidak mau coba-coba dengan mengorbankan masyarakat ya, apalagi ini di tengah lingkungan masyarakat. Upaya pemerintah dalam menanggulangi sampah terus digalakkan dengan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan menggandeng pihak swasta dalam proses pengolahan sampah dengan teknik insinerator atau pembakaran sampah atau limbah dengan suhu tinggi. Sesuai dengan arahan Kementerian Lingkungan Hidup yang melarang pemerintah daerah untuk melakukan open dumping dalam pengolahan sampah, proses pengolahan sampah dengan teknik insinerator ini diharapkan akan membawa dampak yang signifikan terhadap permasalahan sampah kota. Sosialisasi mendalam dengan melibatkan warga sekitar dan tentunya ditambah dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengolahan sampah akan berdampak positif terhadap masalah klasik yang seolah tak berujung, yaitu sampah. Dari Jakarta, Rizka Salsabila, Ahmad Zainal, TV One mengabarkan.